sebab Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Engkau Allah yang setia. Terima kasih. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari terus panggil namanya Bapa. Sama-sama nyatakan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau menunjukkan kesetiaan-Mu, setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
bahwa Engkau setia. Kesetiaan-Mu selalu nyata bagi hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik Tuhan, selama-lamanya. Engkau tetap baik Tuhan. Mari terus sembah, mari terus bawa syukur pada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Mu Tuhan tiada habis-habisnya. Kami mau bersyukur, sebab Engkau baik Tuhan. Di tengah keadaan apapun Tuhan, kami mau tetap berkata Tuhan baik, Tuhan baik. Haleluya. Sebab Engkau baik, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kesetiaan-Mu terbukti, kesetiaan-Mu nyata. Kami mau muliakan nama-Mu, sebab Engkau yang layak menerima setiap syukur kami. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau tunjukkan Tuhan, sebab Engkau setia. Amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Salam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya sungguh bersuka cita pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam anugerah Tuhan. Dan dalam kasih kemurahan Tuhan, firman Tuhan sebentar kita akan menerima di dalam kasih karunia-Nya. Siapkan hati dan mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, hamba-Mu bersyukur pagi hari ini kami ada karena anugerah Tuhan. Dan sebentar kami menerima kebenaran firman-Mu. Siapkan hati kami, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Pimpin sertai kami, beri kekuatan, kemampuan untuk kami boleh berjalan di dalam terang kasih Tuhan. Dan kami hidup dalam kemenangan demi kemenangan.
dalam penyertaan pimpinan daripada Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, nyatakan isi hati-Mu, pimpin sertai kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan membaca di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca bersama di dalam Yosua 1 ayat 8 dan ayat 9. Yosua 1 ayat 8 dan ayat 9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Diberkati Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Firman Tuhan menyatakan di dalam kekuatan kuasa firman-Nya meneguhkan, menguatkan kita. Penghiburan yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Firman-Nya ya dan amin, dinyatakan Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di dalam keadaan situasi kondisi seperti ini, dalam perjalanan hidup kita menyelenggarakan, melaksanakan kegiatan aktivitas kita, baik pekerjaan, pendidikan, kehidupan keluarga, rumah tangga, anak-anak, dengan berbagai kebutuhan mereka, pelayanan, dan janji Tuhan sungguh luar biasa dikatakan, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Janji Tuhan luar biasa, dan janji ini menjadi bagian orang percaya. Pada saat Allah menyatakan firman-Nya, Allah menyatakan kedaulatannya di dalam segala kehendak yang Allah mau di dalam kehidupan orang percaya, dan bagian orang percaya mengalami penyertaan Tuhan. Bahkan ada berkat, di mana berkat pada saat apa yang menjadi firman Tuhan, janganlah engkau lupa. Ini yang seringkali menjadi banyak alasan dan kelemahan setiap manusia. Paling gampang, paling mudah untuk kelemahan-kelemahan yang ada dalam dirinya pada saat ditanyakan sesuatu, diminta pertanggungjawaban untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Apa yang dijawab? Sederhana, lupa. Maka firman Tuhan pagi hari ini, supaya kita mengalami penyertaan, perlindungan pimpinan Allah kemanapun engkau pergi. Dan Allah sangat paham apa yang menjadi kelemahan manusia, yaitu satu kata, lupa. Supaya kita mengalami janji Tuhan digenapi, maka firman Tuhan dikatakan ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Janganlah kita lupa, tetapi dengan ketekunan sementara orang lain tidak mau membaca, merenungkan firman Tuhan, Allah mau kita tetap setia memelihara hidup kita, menjaga hati kita, memelihara jiwa kita dengan kebenaran firman Tuhan. Janganlah kita lupa untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apa yang menjadi kehendak Tuhan pada waktu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam pimpinan penyertaan Tuhan, hidup dalam kehendak Allah, kita melakukan firman Tuhan. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perjalanan berhasil dan beruntung, itu yang Tuhan kehendaki. Berkat yang Tuhan akan nyatakan pagi hari ini, yaitu
keberhasilan di dalam hidup kita. Tidak hanya berhasil, tapi beruntung. Saya akan memberikan gambaran yang sederhana. Ada banyak orang melakukan sebuah perjalanan. Dia berhasil di dalam apa yang menjadi tujuannya. Dia berhasil dengan apa yang dia buat. Tapi pertanyaannya, pada waktu dia memulai sesuatu apa yang menjadi tujuan hidupnya, dia berhasil dengan apa yang dia rencanakan. Yang menjadi pertanyaan besar, apakah dia beruntung dengan apa yang dia sudah hasilkan? Mungkin kita merencanakan sesuatu untuk buka usaha. Usaha sudah dibuka dengan permodalan begitu rupa. Kita berhasil memulai usaha. Tetapi apakah beruntung dalam usaha kita? Kita berhasil menyekolahkan anak-anak kita. Berhasil menyekolahkan, tetapi mereka tidak menyelesaikan pendidikan dengan baik. Karena anak-anak seringkali melalaikan tanggung jawab tugas pendidikan mereka. Karena pengaruh pergaulan, karena pengaruh media yang dia manfaatkan, anak-anak suka main game, lupa kerjakan tugas, banyak bermain. Orang tua berhasil menyekolahkan mereka, tetapi anak kita nggak berhasil. Anak kita nggak beruntung. Karena lupa mengerjakan tanggung jawabnya. Ini contoh gambaran yang sederhana. Demikian juga di dalam iman Kristiani kita, dalam pengiringan kita akan Allah. Tuhan mau kita berhasil menjadi anak-anak Allah. Tuhan mau kita berhasil menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan mau kita berhasil menjadi hamba-hamba Tuhan. Roh Kudus menyentuh, menjamah, kita dipanggil, kita meresponi. Kita diselamatkan, kita dibenarkan, dan pada waktu panggilannya itu harus dinyatakan dalam respon kita untuk menggenapi apa yang menjadi kehendak Allah, untuk menggenapi apa yang menjadi Tuhan mau dalam hidup kita. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah kita untung dalam panggilan itu? Apakah kita beruntung dalam perjalanan kekristenan kita? Kita akan memiliki pengertian pemahaman yang benar selama kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Janganlah kecut dan tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 9 menegaskan. Tapi pertanyaan hari-hari ini dengan kondisi yang sulit, kondisi yang susah, kita berhasil menjadi anak-anak Tuhan. Tapi Tuhan mau dalam pengiringan kita akan Tuhan, janganlah kecut dan tawar hati. Bahwa Allah tetap Allah yang setia, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa. Kuatkan, teguhkan hatimu. Supaya apa? Supaya perjalanan iman kita beruntung sampai pada akhirnya. Karena Allah memiliki tujuan dalam setiap orang percaya. Di dalam perenungan kita, renungkanlah apa yang tertulis dalam ketetapan-ketetapan Allah. Hidup di dalamnya. Memohon pertolongan Allah, Roh Kudus memimpin, menyertai, memberikan kekuatan, keteguhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Maka perjalanan kita adalah perjalanan yang berhasil, perjalanan yang beruntung. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dan di dalam perenungan kita, untuk memahami, mengerti kebenaran firman Tuhan, pada saat kita renungkan dalam hati, hati kita terbuka. Kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Pikiran kita terbuka untuk mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Dan kita menjadi kuat apapun keadaan yang kita hadapi, perjalanan hidup apapun yang menjadi hambatan, halangan yang sedang kita hadapi. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Renungkan firman Tuhan. Kita diteguhkan, dikuatkan oleh karena kekuatan firman Tuhan, menjaga hati kita damai sejahtera.
Keadaan susah, percaya Allah menghibur kita dalam pertolongan Allah Roh Kudus. Keadaan sulit, percaya Tuhan kita membukakan jalan, pintu berkat anugerahnya dilimpahkan dalam hidup kita. Percaya. Tuhan mau kita tetap percaya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Pada saat kita benar-benar memahami kebenaran firman Tuhan, Allah memiliki tujuan yang benar di dalam hidup kita pada saat kita melakukan ketaatan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Firman Tuhan sangat jelas. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam. Jangan enggan-enggan, jangan malas-malas. Pada waktu kita mengalami pergumulan, perkatakan firman Tuhan. Maka firman itu bekerja dengan dasar dalam kuasa, kedaulatan, kekuatan Allah. Pada waktu kita perkatakan, kita percaya Allah sanggup, Allah mampu, Allah sanggup menyediakan, Allah sanggup menyembuhkan, Allah sanggup memulihkan, Allah sanggup memberkati. Maka hati kita penuh damai, sejahtera, sukacita Allah. Dengan hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, Allah Roh Kudus memimpin, menyertai dalam kebenaran firman-Nya. Maka pada waktu kita tidak lupa memperkatakan kebenaran firman-Nya, melalui pujian, pengagungan, ucapan syukur, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Ada nyanyian, pujian, pengagungan terus kita naikkan di hadapan-Nya. Dalam keadaan-keadaan yang sulit, dalam pergumulan, jangan tawar, jangan kecut. Firman Tuhan berkata, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dan pada waktu dengan pengharapan, ketaatan, kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita mulai melangkah dalam keputusan-keputusan yang benar, bertindak hati-hati. Setiap saat siang malam kita renungkan, kita baca kebenaran firman Tuhan. Firman tertulis Alkitab yang menjadi pegangan hidup kita, iman kita dibangkitkan. Dengan tekun kita lakukan untuk mengerti kehendak Tuhan, dan kita mulai melangkah dalam kebenaran, menyenangkan hati Tuhan. Firman-Nya berkata, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Alkitab juga mencatat satu pribadi di mana dia punya usaha kebun anggur di lembah Yisrael. Dan saya percaya kalau seseorang memiliki kebun yang namanya kebun anggur, dia adalah pribadi yang berhasil. Apalagi itu lahan atau kebun yang dikelola adalah warisan daripada nenek moyangnya. Tapi bagaimana pribadi ini mempertahankan warisan nenek moyangnya? Karena itu ketetapan Allah yang Allah sudah tentukan menjadi warisan sampai pada generasi anak cucunya. Tapi pada saat dia berhadapan dengan satu pribadi, seseorang yang memiliki kekuatan, kekuasaan, mengingini kebun anggurnya, bahkan dia berkata, aku akan gantikan kebun anggur yang lebih baik, aku akan gantikan dengan uang. Tetapi pribadi ini tetap mempertahankan ketetapan hatinya bahwa apa yang dia miliki adalah bagian warisan yang Allah sudah tetapkan dari nenek moyangnya. Hidup lebih takut akan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidupnya, dia tidak mau menukar dengan keuntungan. Ini yang seringkali menjadi persoalan dalam hidup kita. Keuntungan yang sejati kita rela menukar dengan keuntungan yang fana, keuntungan yang hari ini secara materi, keuntungan secara duniawi. Sedangkan pada waktu kita menjaga hati kita dalam ketetapan firman Tuhan, ada keuntungan yang sejati. Siapakah pribadi? Mari kita baca bersama di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 2 dan 3. 1 Raja-Raja 21 ayat 2 dan ayat 3. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu supaya ku jadikan kebun sayur. Sebab
letaknya dekat rumahku, aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya, atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Allah yang sudah menetapkan warisan milik pusaka nenek moyang daripada Nabot pada saat ditawarkan keuntungan yang lebih besar. Dia menjaga ketetapan hatinya bahwa ada harta, ada warisan pusaka yang nilainya jauh lebih besar. Dia tidak mengukur keuntungan dari keuntungan dalam takaran dunia, keuntungan dalam ukuran manusia yang hanya diukur dalam, mungkin dalam ukuran kita sangat besar. Tapi keuntungan itu apakah menyukakan hati Allah? Dan kita mulai mengingkari perjanjiannya, dan kita mulai meninggalkan Tuhan karena yang kita pikir adalah keuntungan-keuntungan selama kita ada di dunia ini. Tetapi janji Allah sangat jelas di dalam pembacaan kita, Yosua 1 ayat 8 dan ayat 9. Ada keuntungan dalam penyertaan, keuntungan dalam kehidupan yang berhasil dan beruntung. Perjalanan yang kita mulai dan kita mengakhirinya bersama dengan Allah adalah keuntungan besar, bahkan sampai pada kehidupan yang kekal. Ada berkat rohani, keuntungan besar dalam iman percaya kita. Firman Tuhan meneguhkan, masih ada pribadi yang bernama Nabot. Dan saudara, kalau kita baca sampai selanjutnya, akhirnya Ahab mengalami kesedihan karena tidak mendapatkan apa yang dia ingini. Istrinya mengetahui keadaan itu dan mulai bertanya, mengapa engkau gundah gulana? Mengapa engkau menjadi sedih? Maka disampaikanlah apa yang terjadi. Dan saudara tahu apa yang terjadi. Maka istri Ahab, dia mulai punya inisiatif, punya ide yang luar biasa. Dan saya percaya ide yang diturunkan untuk menyelesaikan persoalan Ahab bukan ide dari surga, bukan ide dari Allah. Apa yang terjadi? Istri daripada Ahab menggunakan orang lain, tangan ketiga, untuk menyelesaikan persoalan Ahab suaminya. Bagaimana seorang istri berperan untuk mengambil persoalan itu, menyelesaikan persoalan itu dengan cara yang sangat-sangat jahat, yaitu memakai tuduhan palsu di mana Nabot menolak untuk memberikan warisan pusaka yang diberikan nenek moyangnya. Bagaimana warisan pusaka dari nenek moyangnya dia jaga, tetapi di akhir daripada hidup daripada Nabot, dia harus mati di tengah situasi keadaan, bukan karena pertarungan dalam medan tempur, tapi karena tuduhan palsu. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini saya mengajak kita semua, baiklah kita terus dalam keadaan apapun yang sulit, jangan membuka pintu hatimu untuk kejahatan. Jangan membuka pintu hatimu sekecil apapun untuk kekuatan kuasa jahat dapat mempengaruhi hingga pikiran kita dipengaruhi dan kita mengambil keputusan yang salah untuk memperoleh keuntungan dengan cara-cara yang jahat. Karena Allah kita adalah penuh kasih kemurahan, Allah yang berlimpah kasih rahmat anugerahnya. Apapun kesulitan yang kita hadapi, datang kepada Allah, datang kepada Tuhan Yesus Kristus, sujud di bawah kakinya. Ku berserah
datang kepada Tuhan, maka Allah sanggup mengambil alih setiap problem yang kita hadapi. Allah sanggup menyelesaikan dengan cara waktu. Dia berdaulat, berkuasa, mendatangkan berkat damai sejahtera. Hidup kita dalam perjalanannya dibuat berhasil dan beruntung. Dan Nabot mati oleh tuduhan palsu karena mempertahankan warisan pusaka daripada nenek moyangnya. Dia lebih takut akan Allah daripada mengambil keuntungan secara materi dan duniawi. Maka dalam perjalanan iman Kristen kita juga mengalami hal yang serupa sebenarnya. Kita memiliki tanah hati yang benar, hidup yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita menjadi umat kepunyaannya, kita menjadi miliknya. Maka perjalanan kita oleh karena firman, yaitu Kristus, yaitu Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Dan firman-Nya berkata, jangan kecut, jangan tawar hati. Kuatkan, teguhkan pada waktu kita mempercayai firman Tuhan. Ku berserah, minta Roh Kudus memimpin, menyertai, meneguhkan, menguatkan. Dan perjalanan kita pasti beruntung, bukan sekedar berhasil. Ada banyak orang memulai segala sesuatu, mungkin pelayanan, mungkin usaha, mungkin pendidikan. Tapi banyak juga yang gagal dalam tengah perjalanan, bahkan tidak mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik. Anak-anak gagal dalam tengah perjalanan, tidak mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik. Mampu memulai usaha bisnis, tapi gagal untuk memperoleh keuntungan karena tidak tekun. Tidak berani mengambil energi yang cukup besar menyelesaikan pertandingannya. Ada banyak dalam kondisi pandemik COVID-19, PPKM, ada banyak tantangan-tantangan yang terjadi. Dan Alkitab mengingatkan kita, jangan lupa memperkatakan firman, karena semangat yang patah mengeringkan tulang. Tapi orang-orang yang memegang kebenaran firman Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengasihi Allahnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus bekerja, berkarya, memberikan semangat yang baru. Rohmu menyala-nyala bahkan dalam pelayanan mengiring Tuhan. Bangkit serukan nama Yesus. Wah, luar biasa puji-pujiannya. Rohnya menyala-nyala. Karena kita tahu kita sudah memulai perjalanan iman kita dan kita mengakhiri pertandingan dengan baik. Karena firman meneguhkan kita, menguatkan, menjadi warisan pusaka kita. Dan kita menjaga hati kita untuk tetap hormat dan takut akan Tuhan. Maka kita memperoleh keuntungan. Apa keuntungan yang kita peroleh? Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, jaga pelihara hatimu dengan baik dengan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi, kesulitan apapun, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Pada saat kita tinggalkan Tuhan, tidak mau datang mendekat kepada Allah, merupakan kerugian besar. Maka hati kita akan mengalami kesedihan, mengalami tawar, mengalami kecut. Mungkin enggak ya masalahku ini ada jawabannya. Oh mungkin enggak ya nanti anak-anakku berhasil. Oh mungkin banyak hal perkataan mungkin dan mungkin begitu panjang. Tapi Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi, karena bagiku hidup adalah Kristus. Dan perjalanan kita mulai bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, iman percaya kita ditebus, diselamatkan, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kuasa darahnya menebus kita, membenarkan kita. Dan setiap kita, apa saja yang kita kerjakan dalam kasih karunia Allah, dibuatnya berhasil. Dan bukan hanya berhasil bagi kemuliaannya, bahkan dikatakan karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Keuntungan yang sejati. Kita memperoleh bagian dalam kemuliaannya. Kita menerima janji-janji, berhasil dan beruntung.
Ini yang sedang kita tempuh. Ini yang sedang kita hidupi sampai hari ini. Bahwa perjalanan iman kita tidak akan sia-sia dan kita pasti beruntung. Keuntungan besar pada saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mengenalnya di dalam kebenaran firman-Nya. Dan iman kita diteguhkan, dikuatkan, tidak menjadi tawar dan kecut. Pada akhir perjalanan kita, keberuntungan kita peroleh karena hidup dalam segala kelimpahan, dan kita mengalami hidup dalam kemuliaannya, dan dalam kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi. Upah tersedia, mahkota tersedia, dan Bapa menyambut kita dalam kemuliaannya sebagai gerejanya Allah berkenan. Dan Tuhan memberkati kita. Wahyu 14 ayat 12 dan 13. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kekristenan, perbuatan kita tidak membawa kita masuk ke surga. Yang membawa masuk kita ke surga, iman kita percaya di dalam Yesus Kristus. Dan firman Tuhan meneguhkan kita, segala perbuatan mereka menyertai mereka. Di dalam Kristus ada keuntungan besar. Hidup dalam firman Allah, memelihara iman, setiap usaha pekerjaan, pelayanan apa yang sedang kita kerjakan. Bukan kita mengukur takaran keuntungan dengan keuangan-keuangan yang kita peroleh. Ada begitu banyak kegagalan yang dialami banyak orang karena hikmat pengetahuannya tidak datangnya dari surga, tetapi kejahatan dunia ini, itu yang dia lakukan. Merugikan orang lain, mengingini keuntungan orang lain, kecurangan terjadi, dosa mulai mengintip, dan pada waktu keinginan keuntungan dalam ukuran materi, keuangan, maka kegagalan dalam pengenalan firman Tuhan. Istri Ahab memberikan solusi buat suaminya untuk mengakhiri hidup daripada Nabot, dan Nabot mati karena tuduhan palsu. Perhatikan tindakan kita, pikiran kita hari-hari ini. Kesulitan boleh kita hadapi, tantangan boleh kita hadapi, pergumulan boleh kita hadapi. Jaga hatimu dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan tawar dan kecut hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita dipelihara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita dibuat beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bukan hanya untung, semua perjalanan hidup kita dibuat berhasil. Apapun yang kita usahakan di dalam kasih karunia-Nya dibuat beruntung, dan kita menerima bagian sesuai dengan firman-Nya. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka, ada upah yang tersedia, ada pengharapan akan kemenangan di hari kematian kita. Kita menyelesaikan pertandingan dengan baik. Mati adalah keuntungan. Matius 24 ayat 13 dan 14. Matius 24 ayat 13 dan 14. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bertahan dalam panggilan, karena jerih lelah kita tidak akan sia-sia, dan pada waktu kita bertahan sampai pada kesudahannya, kita selamat.
perjalanan hidup kekristenan kita berhasil. Kita menjadi anak-anak Allah dan kita mengakhiri pertandingan dengan baik, menjadi selamat, menerima upah, terima mahkota, terima kehidupan yang abadi. Dan selama hari ini kita masih ada dalam kasih kemurahan Tuhan, kasih karunia-Nya, dalam anugerah-Nya. Ada panggilan yang harus kita selesaikan. Ada panggilan yang harus kita selesaikan. Di mana kita boleh hidup dalam panggilannya, kita tetap setia, tetap tekun. Ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Siapakah yang memberitakan Injil? Siapakah yang memberikan kesaksian? Kalau bukan kita anak-anaknya, kalau kita bukan hamba-hambanya. Ada dua bagian. Kita mau dipakai menjadi alat kegelapan, di mana ide-ide kita, tindakan kita, inisiatif kita semata-mata karena kejahatan, di mana kuasa jahat menguasai hidup kita, atau kita dipimpin oleh Roh Allah untuk hidup dalam ketetapan-ketetapannya, memberikan kesaksian, hidup yang dipulihkan, hidup yang diubahkan, hidup yang dipenuhi dengan Roh Allah, diurapi, supaya kita melakukan semua pekerjaan baik dan berhasil. Dalam keberhasilan itu kita menjadi alat kemuliaan-Nya untuk menyaksikan, memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan banyak jiwa diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini, buka hati kita, renungkan firman siang dan malam. Janjinya kita berhasil, beruntung. Kita sudah memulai sampai saat ini karena firman mengerjakan, memanggil kita, dan kita menjadi anak-anaknya, menjadi anak-anak terang. Dan kita dipanggil untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga, menjadi alat kemuliaan-Nya. Jadilah kuat, jangan tawar hati, jangan kecut, tetap semangat. Roh Allah menyala-nyala, menyertai, mengurapi. Tuhan pakai hidup kita untuk menjadi alat kemuliaan-Nya, sampai Injil Kerajaan Allah diberitakan sampai ke ujung bumi, ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, di mana kita dipersiapkan menjadi alat kemuliaan-Nya, menjadi alat Tuhan untuk siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk kedua kalinya, untuk siap menjadi alatnya, dan siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk kedua kalinya, tanpa cacat dan kerut. Perjalanan kita disertai Tuhan, kita dibuat berhasil dan beruntung, karena iman percaya kita di dalam Yesus Kristus, karena kita adalah miliknya, kita adalah kepunyaannya. Tuhan Yesus memberkati. Allah Immanuel, Allah menyertai, Allah menghibur kita, Allah menguatkan kita. Tetap percaya, jangan menyerah. Kita tetap berserah di dalam hadirat Tuhan. Kita tetap kuat percaya di dalam kasih karunia-Nya, bahwa Allah menyertai kita sampai pada kesudahannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menaikkan syukur buat kebenaran firman Tuhan. Bapa, hamba-Mu bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hiburkan umat-Mu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jemaat-Mu yang hari ini mengalami kesulitan, kesusahan, tantangan apapun, bahkan sakit penyakit yang dihadapi, yang diderita. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, kuatkan, teguhkan hati umat-Mu. Tuhan, kuatkan mereka. Engkau hibur oleh kuasa firman-Mu. Jagai hati untuk tetap setia, tetap tekun. Roh Kudus bekerja, berkarya dalam setiap hidup jemaat Tuhan, untuk mereka mengerjakan imannya, tetap percaya dan mau berserah, menantikan pertolongan Allah yang tepat waktu dengan cara waktu yang ajaib. Tetap percaya, kuatkan, teguhkan hati umat-Mu seteguh batu karang, kokoh kuat, dan
dan tidak meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Mereka boleh mengalami keberhasilan, jemaatmu boleh mengalami keuntungan dalam pengiringan akan Kristus, tidak akan pernah sia-sia. Hibur, kuatkan, teguhkan setiap hati kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, pimpinan perlindungan-Mu sempurna. Bahkan apa yang menjadi kebutuhan kami, penghiburan-Mu sempurna, penyediaan-Mu sempurna. Yang sakit, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tetap percaya Allah penyembuh, Allah penolong, Allah sanggup melakukan mujizat yang luar biasa, melampaui segala apa yang kita pikirkan, apa yang segala kita harapkan. Tuhan mau kita tetap percaya, Tuhan mau kita tetap berserah, Tuhan mau tetap kita mengalami kuasa firman-Nya. Tuhan mau tetap kita menjaga iman percaya kita, jangan tawar dan kecut. Kuatkan, teguhkan hatimu. Dan pada waktu Allah menyelidiki hati kita, kita didapati setia, penghiburannya sempurna. Allah menjawab tepat waktu dan indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, hamba-Mu bersyukur umpat ibadah pagi hari ini. Di dalam kasih karunia-Mu, hamba-Mu tetap berdoa membawa bangsa dan negeri yang kami kasih di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai, sembuhkan, berkati bangsa ini, negeri yang kami kasih, negara kesatuan Republik Indonesia ada di dalam rencana-Mu, ada di dalam kedaulatan-Mu, ada di dalam kehendak-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Pakai gereja-Mu, pakai anak-anak-Mu untuk membawa keberhasilan dan keberuntungan buat bangsa ini. Dan kami percaya doa-doa kami adalah doa-doa di dalam kedaulatan Allah. Kami percaya Engkau sanggup memulihkan, menyembuhkan. Jaga, lindungi, sertai negeri ini. Berdoa buat Bapak Presiden Joko Widodo dalam anugerah Tuhan, keluarga, anak cucu Tuhan berkati. Hikmat, pengetahuan dari surga, kekuatan, kesehatan yang dari surga Tuhan berkati, hingga dapat membawa negeri ini dalam setiap tantangan, persoalan apapun dapat diselesaikan karena campur tangan Tuhan, kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah. Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin bersama keluarga Tuhan berkati, kesehatan, kekuatan dari surga, hikmat dari surga Tuhan berkati. Para menteri jajaran yang ada, pejabat pusat daerah Tuhan berkati bersama keluarga. Di tengah kondisi yang sulit, berikan hikmat, kekuatan yang dari surga untuk dapat menyelesaikan tugas tanggung jawab yang datangnya dari Tuhan. Dan kami percaya membawa bangsa dan negeri ini dalam setiap program-program yang dicanangkan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat beruntung, hingga seluruh penduduk negeri ini diberkati, kesejahteraan boleh terjadi, dapat melewati setiap kesulitan, persoalan, apapun yang melanda negeri ini. Allah Maha Hadir, Allah Immanuel, Engkau menjaga, menudungi negeri ini dalam anugerah-Mu. TNI, Polri, petugas yang ada, Tuhan berkati bersama keluarga. Damai, sejahtera, sukacita Allah melimpah atas kehidupan mereka. Tuhan berkati tim medis, garda terdepan, ujung tombak penanganan COVID-19, Tuhan berkati. Kami percaya Allah sanggup menyembuhkan, Allah sanggup menjaga negeri ini dari setiap badai, wabah, apapun yang melanda. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami bersyukur. Dan sebentar kami menyelesaikan pertemuan ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Limpahkan berkat-Mu yang terbaik dari tempat yang maha tinggi. Berkat anugerah, perlindungan dari Bapa di surga, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang kuat, pimpinan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai-Mu mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menyebut-Mu di awan-awan sebagai mempelai-mempelai Kristus tanpa cacat dan kerut. Kiranya berkat yang besar ini tinggal dalam hidupmu, tinggal dalam rumahmu, keluargamu, usaha pekerjaanmu, pendidikan anak-anakmu, pelayananmu,
terima berkat dengan hati berlimpah ucapan syukur penuh sukacita. Berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pelaku-pelaku firman, kekasih-kekasih Tuhan, laskar-laskar Kristus, terimalah berkat Tuhan dengan iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.